Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita mengingatkan agar bermanfaat untuk kita seluruhnya, yaitu mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah itu merupakan salah satu ibadah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan berzikirlah kalian kepadaku, atau ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan tidak, yaitu kufur atas nikmat. Dan kita ketahui bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah dengan menyandarkan, menisbatkan segala nikmat kepada Allah, bahwa sumber atau asal dari seluruh nikmat yang kita peroleh adalah datang dari Allah. Ya. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita menyandarkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada selain Allah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan bentuk kufur nikmat. Dan kemudian di antara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang memberikan kepada kita seluruh nikmat, ya, yang kita dapati. Dan yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk syukur yang paling sempurna, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah semata-mata, sebagaimana yang tercantum di surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir, illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan kita adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya, Allah
menciptakan kita untuk hidup di dunia ini adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan untuk itu, maka di ayat 57-nya Allah menyatakan bahwa Allah tidak meminta dari kita rezeki, dan juga Allah tidak menuntut dari kita agar kita memberi makan. Bahkan disebutkan Allah menutupi semua kebutuhan kita. Ya, terhadap seluruh kebutuhan kita, kita fakir kepada Allah. Ya, oleh sebab itu maka tugas utama kita adalah yaitu beribadah kepada Allah semata-mata. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang mana mereka selalu meneladani, berusaha meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan yang benar, dengan cara yang baik sampai akhir nanti, yaitu dengan mengikuti bimbingan para ulama yang berada di atas metode yang benar di dalam memahami dan menegakkan agama Allah ini. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha meneladani, mencontoh itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu dengan membaca kitab yaitu Syarah Manzumah Al-Haiyah tulisan Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah selesai pada bait yang kelima, dan pada hari ini kita memasuki bait yang keenam, yaitu berkaitan dengan ru'yatullahi azza wa jal, perkara melihat Allah azza wa jal. Beliau al-Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani menyebutkan dalam bait yang keenam, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Dan katakanlah, ya, wahai setiap muslim, setiap orang yang beriman, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada makhluk dengan penampakan yang nyata. Ya, sebagaimana bulan purnama yang tidak tersembunyi dan tidak samar dilihat, artinya bisa dilihat dengan jelas, dan bahkan Rabbmu lebih jelas lagi. Ya, salah satu perkara yang berkaitan dengan akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkara bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah nanti di hari kiamat. Dan berkaitan dengan hal ini terjadi banyak penyimpangan. Adanya sebagian orang yaitu yang menolak keyakinan ini atau akidah ini. Jadinya maka perlu penjelasan hal ini, ya, agar jelas bagi kita bagaimana, ya, perkara yang berkaitan dengan akidah yang dulu telah diajarkan, diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan sahabat kepada para tabi'in, dan begitulah seterusnya sampai hari ini. Tapi sebagian orang-orang telah menyimpang dari hal ini. Maka perlu penjelasan ini kembali, ya, penegasan hal ini agar kita berada di atas akidah yang sahih. Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan
Ya, dalam syarahnya terhadap bait ini beliau menjelaskan hadhihi mas'alatu ru'yatillahi jalla wa ala halil khalqu yarawna Allah aw la yarawnahu. Masalah ini yaitu masalah melihat Allah jalla wa ala, apakah makhluk akan melihat Allah atau tidak. Al-Jahmiyatu wal Mu'tazilatu kulluhum yanfuna ar-ru'ya wa yaquluna innallaha la yura li'anna ar-ru'yata lil ajsami wa yaquluna Allahu ghairu jismin fahuwa la yura fayanfuna ar-ru'yata batatan fid dunya wa fil akhirati nas'alullahal afiyah. Kelompok Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, firqah Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini mengambil akidahnya dari Ja'ad bin Dirham, dan sumber daripada pemikiran dan keyakinan Jahmiyah adalah dari seorang Yahudi awalnya. Jadi Jahmiyah dan begitu juga Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha. Dipelopori oleh Wasil bin Atha. Dua golongan ini dikatakan kulluhum yanfunar ru'yata. Kedua kelompok ini, kedua firqah ini menafikan, mengingkari, menolak tentang keyakinan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dua kelompok ini menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka mengatakan innallaha la yura. Sesungguhnya Allah tidak bisa dilihat. Ini keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sesungguhnya Allah tidak bisa dilihat. Alasan mereka li'anna ar-ru'yata lil ajsam, karena melihat itu hanya bisa dilakukan terhadap sesuatu yang berjisim, yang ada jisimnya, begitu. Dan mereka mengatakan Allahu ghairu jismin. Allah itu tidaklah memiliki jisim. Begitu. Fahuwa la yura, maka oleh sebab itu maka Allah tidak bisa dilihat. Menurut mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menafikan, menolak, mengingkari sama sekali tentang keyakinan akan melihat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah makin Allah tidak akan bisa dilihat baik di dunia sekarang ini maupun nanti di akhirat. Begitu. Nas'alullahal afiyatah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari pemikiran yang sesat ini. Itu satu bagian, satu pandangan, yaitu pandangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa hunaka, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa hunaka qaumun yaqulun innallaha yura fid dunya wa fil akhirati wa hadha qaulu ba'dis sufiyah. Ada kelompok lain yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Jadi kelompok lain mengatakan Allah bisa dilihat hatta di dunia sekarang ini dan juga di akhirat. Inilah perkataan sebahagian dari kaum sufi. Sebagian mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dan juga di akhirat. Wal qaulus tsalis, perkataan yang ketiga, wahwa al qaulul haqqu, yaitu perkataan yang hak, perkataan yang benar.
Nanti kita lihat dalil-dalilnya, alasan-alasan dari masing-masing pihak. Begitu. Ya, perkataan yang ketiga ini yang disebut oleh beliau merupakan perkataan yang hak. Annallaha jalla wa ala yura fil akhirati. Bahwasanya Allah jalla wa ala itu dilihat ya nanti di akhirat. Ya. Yarahu ahlul jannah, akan dilihat oleh penduduk surga. Jadi berarti Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat oleh orang-orang beriman, orang-orang muslim, karena melihat Allah itu di surga dikatakan. Ya, di orang-orang beriman yang berada di surga akan melihat Allah nanti. Ini keyakinan ahlus sunnah. Ya, Allah bisa lihat di akhirat, yaitu dari surga. Kama tawatarat bidzalikal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terdapat beberapa hadis mutawatir. Ya, sebagaimana terdapat hadis-hadis yang kedudukannya mutawatir. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tabaqatnya. Ya, di setiap tabaqatnya. Wa amma fid dunya fa innahu la yura. Tetapi dalam kehidupan dunia ini Allah tidak dilihat. Ya, Ahlussunnah berpendapat ya seorang hamba tidak bisa melihat Allah di dunia, siapapun dia. Dan di akhirat orang-orang beriman yang mereka berada di surga, itu orang-orang yang berada di surga akan melihat Allah ya di akhirat. Li'anna an-nasa la yutiquna ru'yatahu subhanahu fid dunya. Karena sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ya, manusia tidak mampu melihat Allah di kehidupan dunia ini. Walamma talaba Musa alaihi salam ru'yatallahi subhanahu fid dunya qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Jadi karena manusia tidak mampu melihat Allah di dunia. Ingat, tatkala Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagaimana disebutkan di surah Al-A'raf ayat 143, Nabi Musa berkata, Musa alaihissalam berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, ya, itu perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Allah menjawab, lantarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin anzur ilal jabali, akan tetapi coba engkau lihat ke gunung itu, ke bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung itu tetap, ya, bisa dilihat dengan tetap tenang, maka engkau akan mampu melihat aku. Maka tatkala Rabbnya,
ya menampakkan atau menampakkan apa kepada gunung tersebut, kepada bukit tersebut, maka ya menjadikan gunung itu menjadi hancur. Menjadi hancur. Dan Musa jadi pingsan. Tatkala Musa melihat ya ke gunung itu, ternyata gunung itu hancur. Ya, Musa pun menjadi pingsan. Maka tatkala Musa telah sadar dari pingsannya, dia berkata, "Maha suci Engkau, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang awal beriman." Al-jabalu as-salbu sara turaban min azamatillah azza wa jal, fa kaifa yutiqul adamiyu ru'yatallah hadha fid dunya. Gunung itu ya adalah makhluk yang sangat kokoh, ya, sementara itu hancur jadi debu, ya, hancur jadi debu dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin manusia mampu melihatnya, bisa melihat Allah? Nggak bisa. Ya, ini dalam kehidupan dunia. Jadi kesimpulannya apa? Akidah Ahlus Sunnah menetapkan bahwa di dunia para hamba manusia tidak bisa melihat Allah. Ya, itu di dunia. Tapi di akhirat ya dikatakan Allah ya akan bisa dilihat oleh orang beriman dari surga. Amma fil akhirati fa innallaha yu'ti ahlal jannati quwwatan yastati'una biha ayyarau rabbahum azza wa jal ikraman lahum lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu akramahumullah fatajalla lahum fil jannah liyataladzadu bi ru'yatihi kama dalla ala dzalika al-Qur'anu was sunnatu al-mutawatirah. Adapun nanti di akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penduduk surga kekuatan yang dengan kekuatan itu mereka mampu untuk melihat Rabb-nya. Ya, Allah memberikan kemampuan kepada orang-orang beriman sehingga mereka nanti di surga bisa melihat Rabb-nya azza wa jal, dan itu adalah merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada penduduk surga. Ya, dan bahkan dikatakan bahwa itu merupakan nikmat terbesar, ya, nikmat teragung yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat melihat Allah Jalla wa Ala nanti di akhirat, di surga. Ya. Tatkala atau dengan sebab mereka beriman kepada Allah di dunia, yang mana mereka tidak melihatnya. Jadi di dunia mereka nggak melihat Allah, tapi hanya sebatas menerima yaitu berita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu ya dari Allah melalui malaikat Jibril, dan kemudian itu diimani oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang yang beriman meskipun gaib. Maka balasannya Allah memberikan kepada mereka kenikmatan, yaitu melihat Allah di akhirat, yaitu di surga. Ya, Allah memuliakan mereka. Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka di dalam surga agar mereka merasa lezat, ya, agar mereka merasa lezat dengan melihat Rabb-nya di surga. Jadi berarti di dalam surga kan dikatakan mendapatkan segala nikmat,
bentuk nikmat yang diberikan kepada penduduk surga yang dikatakan adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu nikmat surga. Ya, dan yang tertinggi dari nikmat surga itu adalah melihat Allah Rabbul Alamin. Itu yang paling tinggi. Ya, begitu. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang kedudukannya mutawatir, begitu, yang tak diragukan kesahihannya. Hadis-hadis mutawatir seluruhnya sahih, begitu. Ya. Wa ammal kuffaru falamma lam yu'minu bihi fid dunya hajabahumullahu an ru'yatihi yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang kafir, ini keyakinan Ahlussunnah ya, sedangkan orang-orang kafir tatkala mereka tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, maka Allah menghijab mereka dari melihat Allah pada hari kiamat. Allah menutupi, menghijab, menutup, sehingga orang kafir tidak bisa melihat Allah. Begitu. Ya. Allah mengatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surat Al-Mutaffifin ayat 15, ya. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu lamahjubun, benar-benar dihijab, dihalangi. Ya, mereka orang-orang kafir pada hari itu, di hari akhirat, benar-benar dihalangi, benar-benar ditutupi dari melihat Allah. Nah, itu orang-orang kafir. Fa idza kana al-kuffaru mahjubina an ru'yatillah fa hadza yufhamu minhu anna al-mu'minina la yuhjabuna an ru'yati rabbihim. Ya, wa illa kanal kuffaru wal mu'minun sawa'an fil akhirati. Ya, wallahu farraqa bainahum wa akramal mu'minin bi annahu yatajalla lahum ay yazharu lahum subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi fayarawnahu ayanan bi absarihim la yudammuna fi ru'yatihi wa la yatadammuna, yakni la yatarahamun li ru'yatihi. Ya, yarawnahu ayanan bi absarihim kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahab. Ya, kama yarawna al-qamara lailatal badri. Ya. Dan apabila orang-orang kafir, ya, apabila disebutkan bahwa orang-orang kafir dihijab, ditutup daripada melihat Allah, maka dari hal ini dapat difahami bahwasanya orang-orang mukmin tidak dihijab oleh Allah dari melihat Allah, melihat Rabb-nya. Nah, kalaulah tidak demikian, ya, orang-orang kafir sama orang-orang beriman sama di akhirat, ya, dan Allah membedakan di antara mereka, ya, Allah membedakan di antara mereka, yaitu Allah memuliakan orang-orang beriman dengan, ya, dengan balasan bahwasanya Allah menampakkan diri kepada mereka, dan itu merupakan nikmat. Ya, di mana mereka tidak pernah merasa bosan melihatnya. Ya, tidak pernah merasa bosan melihatnya, dan tidak kesulitan
begitu. Mereka melihat nyata jelas dengan mata-mata mereka, sebagaimana mereka melihat ya matahari tatkala yaitu cuaca bersih tanpa awan, ya, tanpa awan. Dan sebagaimana mereka melihat bulan di itu malam purnama, ya, di malam purnama, itu pada pertengahan bulan yang ketika bulan sempurna dan dapat dilihat dengan jelas tanpa ada awan yang menghalangi. Maksudnya ya nyata melihat seperti itu, bukan berarti Allah seperti bulan, tidak, tapi melihat keadaan melihatnya, jelas melihatnya seperti itu, ya, jelas melihatnya adalah seperti itu, ya. Wa hadza tasbihun lirru'yati birru'yati lal mar'i bil mar'i. Ini menyerupakan, ya, menyerupakan apa, ya? Jadi katakan melihat Allah itu, kondisi melihatnya, cara melihat, keadaan melihatnya, itu yang diserupakan, ya. Jadi melihat Allah seperti melihat bulan, bukan menyamakan, bukan penyerupaan yang dilihat. Ya, bukan penyerupaan yang dilihat, bukan Allah seperti bulan, tapi melihatnya itu terangnya, jelasnya tanpa terhalang seperti kita melihat bulan purnama dan keadaan tidak ada awan sama sekali, bersih. Bagaimana kira-kira jelas melihat? Nyata dapat dilihat dengan mata. Jadi kaifiat melihat, cara melihat seperti itu kondisinya, bukan berarti menyerupakan Allah dengan bulan. Jangan salah paham, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada madhhabu ahli sunnati wal jamaati fi ru'yatillahi azza wajal. Inilah mazhab, pandangan, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara melihat Allah azza wajal. Mohon maaf kepada ibu-ibu, tolong jangan bercerita ya Bu, karena kita di majelis, ya, kita datang kemari dalam rangka mendapatkan ilmu, insyaallah, ya. Oh. Wallahu jalla wa ala yaqul lilladzina ahsanul husna wa ziyadatan, surat Yunus ayat 26, ya. Al husna hiyal jannah wa ziyadah hiya an-nazru ila wajhillah kama fi sahih Muslim. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 26, ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatan, ya, itu untuk orang-orang, ya, yang mereka itu apa namanya, ya, berbuat kebaikan, berbuat ihsan, untuk mereka al-husna dan tambahannya. Al-husna disebutkan itu adalah surga, ya, untuk mereka adalah surga. Ziyadah adalah an-nazru ila wajhillah, melihat kepada Allah. Jadi untuk mereka surga, dan kemudian untuk mereka juga nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Surat Qaf, ya, ayat 35. Allah katakan, dan untuk mereka apa-apa yang mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazidun, dan di sisi kami, ya, itu kami berikan kepada mereka, ya, tambahan. Lahum ma yasha'un, ya, itu adalah fil jannah, untuk mereka di dalam surga apa yang mereka kehendaki.
Allah menyebutkan ya bahwa penduduk surga itu Allah berikan kepada mereka apa saja yang dikehendaki mereka. Kemudian waladaina mazid, kemudian ada tambahan yaitu dari sisi kami yang kami berikan kepada mereka, wa huwa ru'yatullah jalla wa ala, yaitu melihat Allah. Jadi penduduk surga itu, orang mukmin yang masuk surga tersebut, yang mana mereka dalam surga dikatakan ada dua kenikmatan besar. Pertama adalah Allah berikan kepada mereka apapun yang mereka kehendaki. Kedua, tambahannya Allah berikan kepada mereka nikmat bahwa mereka melihat Rabb-nya, melihat Allah. Begitu. Ya, nikmat yang terbesar. Wa kama fi qoulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah. Bahwasanya ada wajah-wajah pada hari itu yang berseri. Ya, ai minan nudrah wahia al-bahjah. Itu artinya adalah wajah yang bercahaya, berseri, cerah, indah, begitu ya. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabb-nya mereka melihat, begitu ya. Surah Al-Qiyamah ayat 23. Jadi wajah yang berseri-seri melihat kepada Rabb-nya. Ai bi absariha, dengan mata-mata mereka, dengan penglihatan yang nyata. Li'annan nazra idza uddiya bi ila famaknahu al-mu'ayanatu bil basar. Kalimat an-nazar, melihat, kalau dimutaaddikan dengan ila, ya, dimutaaddikan dengan ila, seperti dikatakan ya, yaitu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, melihat. Jadi melihat kepada, dimutaaddikan dengan ila. Famaknahu, maknanya, artinya adalah al-mu'ayanatu bil basar, yaitu melihat dengan terang dengan mata mereka. Begitu ya, dengan mata mereka, penglihatan yang jelas. Wa idza uddiya bi nafsihi, yaitu yang zurun, kalau dimutaaddikan dengan dirinya, ya, famaknahu at-tawaqqufu wal intizar, artinya adalah yaitu menunggu. Dan kalau dimutaaddikan dengan fi, seperti firman Allah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi, di surah Al-A'raf ayat 185, yanzuru fi malakutis samawati wal ard, ya, famaknahu, maknanya adalah at-tafakkuru wal i'tibar, berfikir dan mengambil pelajaran. Nah, itu kalimat nazar, melihat. Nah, jadi maknanya ya dipengaruhi oleh dia dimutaaddikan dengan apa, ya. Nah, begitu bahasanya. Fatalakhasu min hadza anna an-nazra, maka disimpulkan dari hal ini bahwa perkara an-nazar, kalimat an-nazar, ya, dengan 3 kesimpulan. 1, in uddiya bi nafsihi maknahu al-intizar. Kalau dimutaaddikan dengan ya bi nafsihi, maka artinya intizar, menunggu. Wa in uddiya bi fi maknahu at-tafakkur wal i'tibar. Kalau dimutaaddikan dengan fi, maka maknanya berfikir, mengambil pelajaran. Wa in uddiya bi ila, kalau dimutaaddikan dengan ila, maknanya al-mu'ayanah bil absar, melihat dengan mata. Jadi ila rabbiha nazirah, itu melihat dengan matanya, begitu ya. Ini merupakan kaidah ya di dalam masalah bahasa. Wal ayatu allati ma'nahu mu'addatun bi ila rabbiha nazirah, fahadha mu'ayanatun bil absar. Dan ayat yang maknanya ya yaitu dimutaaddikan dengan ila,
yaitu ila rabbiha nazirah, seperti yang disebutkan tadi. Maka ini maknanya adalah melihat dengan mata. Berarti nanti di hari kiamat dikatakan memang orang beriman di surga melihat kepada Rabbnya dengan mata kepalanya, dengan matanya, penglihatan yang nyata, jelas begitu. Ya, tidak ditakwil kepada yang makna lain. Wa amma qauluhu ta'ala, kemudian adapun kalau berkaitan dengan masalah firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 103, Allah katakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya, bahwasanya mata tidak bisa mencapainya. Tidak bisa mencapainya, mengetahuinya. Dialah wa huwa yudrikul absar, dialah yang mengetahui atau mencapai mata. Di surah Al-An'am 103. Di sini kan dikatakan mata la tudriku la tudrikuhu al-absar. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan penjelasannya, fal idraku ghairu ru'yah. Al-idrak di ayat ini bukan masalah melihat. Ya, bukan berarti mata tidak melihat Rabbnya. Kalimat al-idrak bukan bermakna ru'yah, melihat. Yang dikatakan la tudrikuhul absar, tudrikuhu bukan bermakna melihat. Begitu ya. Jadi bukan diartikan mata tidak melihatnya. Ya. Anta tara syamsa wa tubsiruha walakin la tudrikuha, yakni la tuhitu biha. Ya, fala tuhitu bil mar'i min kulli janibin wa innama tarahu. Seperti umpamanya engkau melihat matahari. Ya, dengan apa kita melihat matahari? Dengan mata. Kau dikatakan melihat matahari, begitu. Walakin la tudrikuha, apakah bermakna dengan engkau melihat matahari, ya, matamu atau engkau bisa memahami hakikat matahari? Enggak. Ya, tidak mencapainya. Cuma melihatnya. Tahukah kita hakikat matahari? Tidak. Tapi nampak jelas. Nah, ini nampak kan, bisa tahu kita. Lihat matahari? Lihat, tapi tidak tidak menguasainya, tidak mengetahuinya dengan jelas, tidak. Cuma melihatnya. Jadi al-idrak laisa bimakna ar-ru'yah. Seperti contoh kita melihat matahari, ya, tapi tidak dikatakan, ya, namun engkau dikatakan la tudrikuha, yakni la tuhitu biha. Engkau tidak menguasainya. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Ilmumu, apakah ilmu kita bisa mengetahui matahari, seluk-beluk matahari? Enggak bisa kan? Padahal udah nampak. Itu makhluk. Nampak jelas, namun tidak diketahui hakikatnya. Begitu. Ya. Ya, wa inna matarahu, hanya saja engkau melihatnya. Fal mu'minuna yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Orang-orang beriman, ya, melihat Rabbnya pada hari kiamat. Walakin la yudrikunahu, ay la yudrikuna azamatahu jalla wa ala. Jadi orang-orang beriman melihat Rabbnya pada hari kiamat, tapi tidak menguasainya dengan ilmunya, yaitu tidak mengetahui keagungan Allah Jalla wa Ala. Ya, wala yuhituna bihi ilman, ilmu manusia tidak mengetahuinya. Kamu tidak mengetahuinya, tapi nampak, tapi tidak mengetahuinya. Begitu. Ya, wa anta tara syamsa, engkau melihat matahari, walakin la tuhitu, ya, bi jurmiha wa hududiha. Seperti engkau lihat matahari, tapi engkau enggak tahu berapa besar matahari. Bisa enggak tahu berapa besar matahari? Enggak tahu, tapi lihat. Nah, itu maknanya, lihat tapi tidak mengetahui sesungguhnya. Begitu. Ya, tidak mengetahui ukuran besarnya dan tidak mengetahui batasnya. Wa hadza fil makhluk, padahal itu makhluk. Ya, itu makhluk.
Fa kaifa bil Khaliq subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana pula dengan Khaliq? Jadi kalau dikatakan menampak, jangan dimaknai berarti setiap yang tampak itu kita kuasai secara ya hakikatnya, sesungguhnya enggak. Sekadar nampak. Nah, begitu. Bulan, matahari, bintang-bintang nampak. Bisa kita kuasai? Tidak. Begitu. Ya. Wa hadza fil makhluq fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala. Fa nafyul idraki ghairu nafyir ru'yah. Maka penafian al-idrak dikatakan tidak, ya, tidak mengetahuinya, bukan menafikan memandang. Ya, menafikan memandang, karena idrak tidak sama dengan ru'yah. Bal qalu, bahkan mereka mengatakan, inna nafyal idrak yadullu ala annahu yura walakinnahu la yudraku, yakni la yuhatu bihi subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya penafian al-idrak menunjukkan bahwasanya dia dilihat, ya, akan tetapi tidak diketahui secara sesungguhnya, yaitu dilihat, ya, dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dilihat tapi tidak diketahui hakikatnya. Begitu. Kalau yang tak dilihat sama sekali, ngapain disebut dengan la yudru? Ya, orang memang enggak nampak, begitu. Taib. Wa qaulullahi li Musa. Kemudian kalau ada yang beralasan dengan perkataan Musa, perkataan Allah kepadamu, Musa, lantarani, karena Allah mengatakan engkau enggak melihat aku. Nah, ini dalilnya kita tidak melihat Allah. Saya kalau orang Jahmiyah mengatakan kita tidak bisa melihat Allah, ini dalilnya Musa saja enggak bisa melihat Allah. Nah, itu dalil lantarani. Surah Araf ayat 143 yang disebutkan tadi. Laisa ma'nahu an-nafyul mu'abbadu. Ini maknanya bukan menafikan melihat selama-lamanya dari dunia sampai ke akhirat, bukan itu. Bal lantarani, akan tetapi kalimat lantarani yakni fid dunya. Engkau enggak bisa melihat aku itu artinya di dunia. Bidalil, dengan dalil annar ru'yata sabatat fil akhirah. Dalilnya adalah karena masalah melihat terdapat dalil-dalil yang sabit bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat, yaitu tidak ya oleh orang-orang beriman di dalam surga. Wa ahlul lughati yaqulun inna kalimatal lan laisat linnafil mu'abbadi wa inna mahiya linnafil muaqqati. Para ahli bahasa mengatakan, ya, sesungguhnya kalimat lan itu tidak bermakna penafian yang bersifat abadi. Ya, hanya saja kalimat lan bermakna penafian dengan batas waktu tertentu. Ya, yaitu waktu hidup di dunia ini nggak bisa melihat. Wa qaulun nazim rahimahullah, kemudian perkataan yaitu an-nazim, penyusun nazam ini, kasidah ini rahimahullah, yatajalla, yaitu menampakkan, ya, yakni yazharu subhanahu wa ta'ala wa yakshiful hijaba anhu jalla wa ala, yaitu nyata, nampak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyingkap hijab penutup dari dirinya jalla wa ala. Allah bukakan hijabnya. Nanti di surga sehingga nampak, bisa dilihat oleh penduduk surga. Wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan beliau Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud Sajistani rahimahullah, kamal badru la yakhfa, seperti bulan purnama dan tidak tersamar. Hadza ma'khudun min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diambil berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri. Ya,
Kata Nabi, sesungguhnya kalian ya akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam purnama, begitu. Lailatul Badri hiya Lailatul Khamisa Asyara atau Rabi Asyara. Yang disebut dengan Lailatul Badar itu adalah malam ke-15 atau ke-14. Wahia al-layalil ibdar wa fiha tamamul qamar. Ya, pada malam itu bulan dikatakan sempurna, berada pada puncak kesempurnaannya. Setelah itu mulai berkurang lagi. Ya, li'annal qamara yahillu awwala syahri dha'ifan thumma yazidu ya ila an yatakamala fi layalil ibdar thumma ya'khudhu fin naqsi ila ayyasira hilalan. Ya, karena sesungguhnya bulan itu terbit di awal bulan dalam keadaan lemah. Tengok di awal, makanya saking lemahnya payah ngintip, sehingga terjadi perbedaan pendapat kapan Ramadan, kapan Syawal, karena nggak mudah lihatnya, ya kan? Karena nggak mudah lihatnya. Cuma salah satu hadis Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, fasumu salatina yauman, puasa kalian 30 hari. Itu dasarnya, puasa 30 hari. Illa antaraul hilal qabla dzalik, kecuali kalau nampak hilal sebelum 30 hari. Dasarnya kalau berarti enggak payah, kalau enggak nampak udah 30. Kalau nampak di 29 jadi 29. Enggak perlu ribut-ribut sebetulnya. Begitu ya. Jadi memang ya tanggal 1 itu payah untuk dia kan, maka dikatakan dhaifa. Summa yazidu, kemudian tambah setiap hari ila ayyatakamala fi layalil ibdar, kemudian jadi sempurna pada malam itu Badar dikatakan. Summa ya'khudhu fin naqsi, kemudian berkurang ya ila ayyasira, ila kembali kepada hilal lagi, begitu ya. Qala ta'ala, Allah berkata, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, dan bulan itu ya, bulan itu kami tetapkan yaitu manzilahnya sampai dia kembali dikatakan kal urjunil qadim. Urjul qadim itu dikatakan seperti apa namanya? Pelepah kurma yang masih sampai sangat yang masih kecil gitu ya. Kemudian besar kemudian turun balik seperti itu ya. Urjun adalah ya idqun nakhlah alladhi yarawnahu munhaniyan idza yabisa. Urjun itu adalah pelepah kurma yang nampak mengecil ketika kering. Kering kan gitu dia. Ya, begitu. Fal hilalu yakunu ala syaklil urjunil qadim. Sedangkan hilal itu seperti itu, seperti al-urjun al-qadim. Begitu ya. Jadi ini adalah merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya berkaitan dengan ya perkara melihat Allah. Jadi kalau kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, keyakinan mereka Allah tidak dilihat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Karena katanya yang bisa dilihat itu jisim, Allah bukan jisim. Kemudian sebagian kaum Sufiyah sebaliknya, Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat, malah sama sekali. Yang ketiga, pendapat yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan Allah tidak dilihat di dunia, dan kemudian Allah akan dilihat di akhirat oleh penduduk surga. Dan ini yang berdasarkan dalil. Ini berdasarkan dalil ya, dari Al-Quran dan dari sunnah hadis mutawatir ya. Jadi jelas ketika bermunculan bid'ah sepeninggal Rasulullah, maka para ulama Ahlus Sunnah
ya, membantah itu dengan menjelaskan akidah Ahlussunnah. Apa saja penyimpangan yang terjadi, kemudian para ulama ya menjelaskan bagaimana Ahlussunnah. Karena di antara bentuk bid'ah juga ya adalah membantah satu bid'ah tapi dengan memunculkan bid'ah baru. Ya. Nah, jadi Ahlussunnah tidak. Ketika muncul bid'ah, maka jawab dengan sunnah yang benar seperti ini. Ya, so, contohnya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Datang kaum Murji'ah dilawan sebaliknya, bukan kafir, bahkan pelaku dosa besar itu imannya sempurna. Kata mereka, ya kaum muslimin itu cuma satu tingkatan saja, nggak ada, ya berbeda-beda. Jadi iman mereka semua sempurna. Perbuatan apa saja yang mereka lakukan tidak mengurangi imannya, sampai mereka mengatakan imanuna ka imanil malaika, iman kami seperti iman ya para malaikat. Nah, Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan pesannya seorang mukmin kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya dia tetap mukmin tapi berkurang keimanannya dengan kadar dosanya selama yang dia lakukan itu bukan perkara yang mengeluarkan dari Islam. Begitu. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi baik, semoga kita tetap berada ya pada keyakinan, keimanan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang telah diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama penerusnya sampai akhirnya. Baik para ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, inilah penjelasan kita berkaitan dengan yaitu bait yang ke-6 dari Manzumah Al-Ha'iyah oleh Al-Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani ya rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Ya. Jam berapa masuk waktu? Belum kan? Ya kalau ada pertanyaan ya silakan. InsyaAllah jelas ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dan bersiap-siap mungkin wudu atau apa ya, karena sebentar lagi akan azan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.